tak juga lupa kita haturkan, kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau dan sahabat-sahabat beliau, kita bisa merasakan nikmatnya Islam pada saat ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firman Syah, asal dari Kabupaten Kayong Utara. Saya berasal dari mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Pontianak, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membantu selaku MC, akan membantu kegiatan pada hari ini sampai selesai insya Allah. Nah, sebelumnya untuk menambah rasa semangat kita pada kegiatan ini, kita memiliki jargon nih. Nah, jargonnya itu apabila saya menyampaikan webinar entrepreneur, nah kawan-kawan menjawab menumbuhkan jiwa wirausaha berkarakter Islami di masa pandemi. Nah, apabila saya menyebutkan webinar entrepreneur, kawan-kawan menjawab menumbuhkan jiwa wirausaha berkarakter Islami di masa pandemi. Nah, itu kalau kepanjangan kawan-kawan bisa lihat di tema kita pada hari ini. Siap kawan-kawan? Siap. Siap. Nah, bisa kita coba ya. Webinar entrepreneur menumbuhkan jiwa wirausaha berkarakter Islami di masa pandemi. Sekali lagi kawan-kawan. Webinar entrepreneur menumbuhkan jiwa wirausaha berkarakter Islami di masa pandemi. Masa pandemi. Ya, semangat sekali ya kawan-kawan. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan rundown atau susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Supriyadi. Yang ketiga, kata sambutan oleh Ketua Panitia, yaitu Kak Melda Syafitri. Yang keempat, kata sambutan Kepala LDK IMSA. Yang kelima, penyampaian kontrak belajar. Yang keenam, materi yang insya Allah akan dimoderatori oleh Saudara Lazuardi. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Yang kedelapan, foto bersama. Yang kesembilan, doa. Dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali proses kegiatan kita yaitu pada hari ini, semoga diberkahi Allah, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembacaan tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Supriyadi. Kepada Saudara Supriyadi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Amintum man fis samaa'i ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقتبن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku? Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah engkau memperhatikan burung-burung yang mengembangkan, mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan dia di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Supriyadi yang telah membawakan tilawah dan sari tilawahnya. Semoga untuk kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Webinar Entrepreneur, yaitu Kak Melda Syafitri. Kepada Kak Melda Syafitri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Salawat seiring salam, tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini, Bang Rizky Haristunov. Yang saya hormati, Bang Dimas Nandanovanto, selaku Kepala LDK IMSA, beserta staf dan jajarannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Melda Syafitri, selaku Ketua Panitia, akan menyampaikan secara singkat perihal gambaran acara pada hari ini. Acara pada hari ini bertema menumbuhkan jiwa wirausaha berkarakter Islami di masa pandemi.
Alasan kami mengambil tema ini karena ingin memancing semangat para pemuda untuk berpikir kritis dalam mengelola keuangan di masa pandemi. Saya berharap teman-teman sekalian dapat memetik ilmu pada acara ini dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih terhadap rekan-rekan panitia sehingga dapat menyukseskan acara pada hari ini. Jika teman-teman dan panitia sekalian mempunyai rasa ketidaknyamanan pada agenda hari ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat mengikuti acara. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Melda yang telah memberikan kata sambutan. Nah, selanjutnya kata sambutan dari Kepala LDK IMSA Politeknik Negeri Pontianak yang kali ini akan diwakili oleh Bang Syahrul. Kepada Bang Syahrul, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayaknya kurang semangat lah nih. Apakah kawan-kawan sudah makan ataupun belum sarapan? Belum. Udah bang. Udah ya. Jadi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah. Ikhwan-ikhwan akhwat tangguh nih. Pejuang pengusaha muda insya Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama telah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul ya, walaupun di Meet, untuk mendengarkan pemateri yang sangat luar biasa insyaallah yang akan membahas tentang webinar entrepreneur gitu. Nah, kawan-kawan pasti tahu tentang entrepreneur gitu kan, tentang pengusaha gitu kan. Apalagi kawan-kawan ini bakal calon young entrepreneur ataupun pengusaha muda yang akan datang, yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua ataupun dah sepeninggalnya gitu. Salawat beri salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, putra terbaik di dunia ini, kasihnya Allah, siapa lagi kalau bukan dengan kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat beliau sekalian. Apa kabar kawan-kawan pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Baik ya. Allah Akbar. Semoga yang hadir pada hari ini Allah memberikan kesehatan, Allah hindari dari wabah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahrul dari jurusan Teknologi Pertanian Prodi BTB semester 6. Insyaallah sebulan lagi semester 7. Insyaallah doakan. Kemudian sebenarnya yang kata sambutan ini ialah kepala LDK IMSA, cuman beliau mohon maaf masih belum sampai ke Kota Pontianak gitu, khususnya ke Politeknik karena beliau sedang berwiridain di Mempawah. Itu. Nah, tentunya di kesempatan yang baik ini kita pasti menunggu-nunggu ya materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu seorang pengusaha ya yang ada di Kota Pontianak khususnya. Gitu. Dan harapan saya sih selaku pengurus IMSA ataupun LDK IMSA, tentunya dengan diadakan agenda ini dapat memicu semangat kawan-kawan ataupun nanti akan sampaikan trik dan tips dari pemateri yang akan memberikan kawan-kawan motivasi untuk menjadi seorang entrepreneur ke depannya gitu. Tidak hanya apa kata Ustaz Didik, jangan semuanya menjadi pegawai ataupun PNS gitu. Nah, yang bagusnya lagi itu menjadi seorang entrepreneur ataupun pengusaha gitu. Banyak sekali biodata atau riwayat pengusaha-pengusaha di dunia ini. Nah, itulah silakan dibaca gitu untuk mengusung ataupun untuk memberi semangat kita ataupun memotivasi kita agar menjadi bagaimana agar menjadi orang-orang yang sukses juga ke depannya gitu. Tidak hanya sukses dunia dan harus sukses akhirat juga gitu. Sebelumnya abang mau ngetes semangat kawan-kawan nih. Yang di grup Meet nih yang paling jauh orang mana? Yang paling jauh ada enggak? Mungkin dari luar Kalbar. Kayong Bang. Kayong Utara. Tadi dari Tangerang. Di luar Kalbar. Ada enggak? Siska? Dari mana Siska? Dari Natuna ya, insyaallah. Mantap, alhamdulillah. Nah, jadi tadi ada MC, ada jargon ya. Abang ngetes jargon nih. Silakan hidupkan mix-nya semuanya. Berbakar semangat kita pagi hari ini. Hidupkan doa semua. Dalam hitungan ketiga, kawan-kawan dah menghidupkan mix dan kamera. Semuanya? Sudah siap? Nah, nanti abang bilang webinar entrepreneur, kawan-kawan menjawab menumbuhkan jiwa berusaha berkarakter Islami di masa pandemi. Sip? Oke. Webinar entrepreneur Menumbuhkan usaha berkarakter Islami di masa pandemi. Orang dua aja nih jawabnya. Orang dua aja nih. Yuk, yang lain. Masih kameranya masih baru satu orang yang hidup. Baru orang berapa yang hidup kamera dan max-nya. Jangan tidur nih orangnya nih. belum ada. Tidur kali. Mic-nya yuk, hidupkan yuk mic-nya yuk sama kamera. Yuk. Pasti orangnya cantik ganteng-ganteng, insyaallah Pak. Yes. Tuh, mic-nya masih mati. Ya, sekali lagi ya. Siap. Webinar entrepreneur. Luar biasa. Walaupun orang 2, orang 3 jawabnya seperti 1000 orang yang jawab.
Kira dapat oke siap. Yang lagi rapat, yang lagi apa, semoga Allah permudah dan semoga juga fokus di webinar kita pada pagi hari ini. Gitu. Nah, jadi mungkin ya itu yang dapat abang sampaikan. Mohon maaf dan mungkin kawan-kawan pun tidak sabar gitu menunggu pemateri kita pada pagi hari ini gitu. Jadi yang benar datang dari Allah SWT dan yang salah datang dari kehidupan Anda pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bang Sahrul yang telah menyampaikan kata sambutannya. Nah, selanjutnya penyampaian kontrak belajar. Yang pertama yaitu luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, catat yang penting, bukan yang penting mencatat. Yang ketiga, on cam atau hidupkan kameranya. Dan yang keempat, memasang background kalau bisa dipasang. Baik, kawan-kawan boleh hidupkan kameranya karena sebentar lagi kita akan masuki materi yang akan disampaikan oleh Bang Oki yang kali ini akan dimoderatori oleh Saudara Laswardi. Langsung saja kepada Saudara Laswardi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bisa kedengaran suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul dalam Google Meet ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau serta keluarga beliau lah kita bisa mengenal apa itu Islam dan mengenal siapa Tuhan alam semesta. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator yang akan menemani teman-teman peserta yang ada di sini sepanjang materi disampaikan. Perkenalkan, nama saya Laswardi Imansyah dari jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Listrik. Sekarang saya sudah berada di semester 4. Mudah-mudahan lancar ya. Baiklah. Baiklah, karena pemateri belum masuk ke dalam Google Meet, mari kita tunggu sampai mungkin kurang lebih jam 9 lagi.
sekitar jam 9. Jadi diharapkan kepada teman-teman peserta untuk bersabar.
Baiklah, bismillah. Jadi sebelum kita mendengar materi dari yang disampaikan oleh materi kita pada hari ini, sambil menunggu pematerinya juga, jadi izinkan saya untuk menyampaikan profil beliau dulu. Jadi profil pribadi beliau, nama lengkap adalah Rizky Haristunov, nama panggilan adalah Oki, tempat tanggal lahir Pontianak 7 November 1988. Alamat tinggal sekarang Jalan Tanjung Raya, Gang Rizky nomor 3. Alamat nomor handphone beliau 0896 9000 0711. Alamat email beliau okineo07@gmail.com. Instagram oki.neo, agama Islam, dan workshop yang pernah diikuti CRP Group membangun bisnis kuliner, juga Jaya Setiabudi Ikem. Sedangkan untuk profil bisnisnya sendiri, nama perusahaan Neo Group, jabatan beliau adalah pemilik, bidang usaha dari bisnis beliau adalah kuliner, alamat perusahaannya Jalan Putri Darah Hitam, tahun berdiri 2007, jumlah karyawan 50 orang, dan nomor telepon dari bisnisnya itu 0852 4936 7699. Baiklah, sangat luar biasa sekali bukan? Baiklah, sambil menunggu pemateri hadir, jadi saya harapkan kepada peserta harap bersabar. Baik, bismillah. Oke, baik, di sini pemateri kita sudah masuk. Jadi sebelum itu saya ingin menyapa pemateri dulu. Assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, jadi kita sudah terhubung ya dengan pemateri kita. Gimana nih kabarnya Bang Oki? Alhamdulillah baik buat kawan-kawan semuanya. Oke, jadi sebelum kita mendengar materi dari beliau, harap teman-teman ingat kontak belajar yang telah disampaikan MC tadi. Catat yang penting, bukan yang penting mencatat. Ya. Lalu untuk sesi tanya jawab nanti akan saya berikan di akhir materi yang akan disampaikan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya ingin nanya kesiapan dulu nih dari Bang Oki. Bang Oki, sudah siap ya, untuk menyampaikan materi? Alhamdulillah, insyaallah. Baiklah, langsung saja kita dengarkan. Kepada Bang Oki, kami persilahkan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, abang kakak semua yang sudah bergabung di Google Meet ini bersama saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bang siapa tadi jadi host di sini, Bang Rifki atau Bang Azwan? Bang Azwan ya? Laswardi Bang. Laswardi Bang. Lazwardi, namanya di sini Azwan. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bang Azwan atas waktu yang sudah diberikan pada saya. Izinkan sebelum saya sharing ya. Jadi di sini kita sharing. Jadi tidak ada niat untuk mengajari atau menggurui kawan-kawan semuanya, karena kapasitas saya pun sendiri bukan pengajar. Jadi kita di sini lebih ke sharing. Alhamdulillah bisa sharing kepada kawan-kawan dari IMSAH Politeknik
negeri Pontianak ya. Nah, alhamdulillah izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Haristunove atau biasa dipanggil dengan Oki. Kalau sering di akrabnya banyak orang nge-search nama saya tuh dengan Oki Neo. Karena background saya emang lama di bidang kuliner di brandnya Niastik. Nah, sebelum saya mulai, saya dulu pengen bercerita dulu, belum bercerita materi, nanti kita mungkin mukadimah dulu. Jadi sebelum saya mulai bisnis itu, yang dulu saya lakukan adalah berdagang. Jadi bisa dibedakan antara berdagang dan berbisnis. Nah, karena tadi materinya kita dalam pembahasan kita adalah gimana membangun menjadi entrepreneur ya. Nah, jadi kawan-kawan harus tahu dulu nih perbedaan antara berdagang sama berbisnis. Nah, dulu saya memang basicnya adalah suka jualan, berdagang. Nah, saya emang passionnya saya emang suka jualan itu dimulai dari saya di SMP. Dari kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu emang suka jualan. Saat itu jualan yang saya lakukan adalah jualan apa yang dibutuhkan sama orang, apa yang menjadi tren saat itu. Nah, saat itu saya coba jualan. Nah, itu namanya berdagang berjualan. Jadi bedanya konsep berdagang jualan itu apa bang? Nah, saya jelaskan sekarang. Bedanya berdagang itu kita yang melakukan, kita jualan, terus kita dapat untung. Kalau kita nggak jualan, maka kita nggak dapat untung. Nah, tapi kalau yang fokusnya adalah jualan kalau berdagang. Tapi kalau kita berbisnis, adalah kita yang di awal itu kita bukan langsung jualan, tapi kita membangun yang namanya sistem. Nah, kalau si owner, si pemilik tadi ini tidak jualan, tapi sistemlah yang akan berjualan, sehingga tetap dapat profit. Nah, jadi kalaupun si owner tadi tidak berjualan, kalau sistemnya jualan, tokonya tetap buka karena punya sistem, maka dia bisa dapat profit. Nah, itu yang harus kawan-kawan pahami dulu. Perbedaan antara berbisnis dan berdagang. Nah, jadi kalau kawan-kawan semuanya di sini semua pengen berbisnis, maka yang paling penting yang dibangun adalah sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah manusia. Manusia itu seperti apa people-nya? Yaitu punya job desk, punya tahu tujuan visi goalsnya dari perusahaan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi saya cerita dulu. Dari SMP memang saya sering jualan, suka dengan yang namanya jualan. Dan alhamdulillah dari izin Allah mulai bisnis di kuliner. Saya kalau sekarang ini saya emang lebih banyak di bidang kuliner. Alhamdulillah diamanahi dengan 4 brand. Yang satu brand Niastik, yang kedua brand ayam negeri, yang ketiga ini waktunya seafood, dan keempat nasi liwet sambal goang, dan punya dapur catering. Alhamdulillah sekarang punya 2 cabang yang setiap hari produksi bisa sampai ribuan porsi per hari untuk di dapur catering. Alhamdulillah seperti itu kawan-kawan. Itu background saya emang di kuliner. Kalau bicara bisnis yang lain ada, tapi saya lebih ke passionnya ke kuliner. Nah, dari SMP ke SMA saya mulai bagus bisnisnya di Neo itu pas SMA. Nah, saat itu memang masih dalam tanda kutip berdagang. Saya yang buka toko, saya yang datang ke toko, saya yang memastikan karyawan untuk masak, dan bahkan juga ikut turun untuk masak, dan juga jadi kasir, bahkan juga melayani. Nah, itulah dulu saya di 2007 kawan-kawan. Nah, seiring waktu berjalan juga mengikuti banyak seminar di luar sana, pengen belajar lagi bagaimana caranya mengembangkan bisnisnya. Mikirnya tadi itu udah jadi sebagai pebisnis, ternyata saya masih di fase berdagang. Dari situ belajar bagaimana bangun sistem, bagaimana buat sistem, sampailah hari ini kawan-kawan. Nah, jadi buat kawan-kawan semuanya, memulai bisnis itu adalah bagaimana kita memulainya start small, start easy, tetapi punya perencanaan. Nah, kebanyakan orang tidak punya perencanaan, pengen langsung jualan, pengen langsung
berbisnis, sehingga apa, nanti tengah jalan bingung. Nah, tetapi udah punya perencanaan pun jangan ya udah langsung perencanaannya dijadikan. Maksudnya masuk gini, kalau sudah punya perencanaan, jangan tentang nanti mikir kalau nanti kendalanya kayak gini gimana ya, nanti kalau kendalanya kayak gini gimana ya, nanti kalau kendalanya kayak gini gimana ya. Nah, itu yang membuat kawan-kawan tidak bisa bergerak dalam berbisnis. Nah, jadi kalau punya ide, buat perencanaan, langsung eksekusi. Nanti waktu kalau punya masalah di berjalan, kalau sudah punya planning tidak sesuai dengan harapan, nah itulah yang membuat kawan-kawan memelahkan otaknya untuk berpikir bagaimana bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi gitu kawan-kawan. Nah, jadi kan kalau ditanya apa sih itu entrepreneur, Bang? Jadi entrepreneur itu adalah bagaimana kita menjalankan bisnis sesuai dengan punya sistem, punya organisasi, lengkap dengan struktur-strukturnya, sehingga kalau kita tidak menjalankan bisnisnya, maka sistem yang menjalankannya. Jadi kalau kita bicara strukturnya, kawan-kawan adalah owner itu hanya bagaimana tugasnya membangun link, membangun jaringan, dan membuka cabang. Itu pikiran si owner. Kalau bicara pikiran si manajer, bagaimana mengembangkan bisnis tersebut, menjalankan apa yang menjadi kemauan si owner. Nah, kalau untuk di staff, bagaimana menjalankan kemauan dari si manajer. Itu dari struktur organisasi. Jadi kalau bicara entrepreneur, bagaimana kawan-kawan bisa nanti fokusnya, kalau sudah saya doakan semuanya menjadi pengusaha besar, maka fokus utamanya adalah membangun jaringan dan membesarkan bisnis, membuka bisnis-bisnis yang baru. Nah, yang pasti dengan sistem yang kuat dulu. Jadi kalau ditanya apa sih itu entrepreneur itu yang menjalankan bisnis usaha dengan sistem. Jangan sampai kawan-kawan tidak punya sistem. Nah, kembali lagi di zaman itu saya masih SMA, saya emang sukanya jualan. Jadi kalau kita bicara bisnis adalah orang yang suka dengan jualan. Jangan sampai kawan-kawan emang tidak bisa jualan, tapi pengen niatnya, cita-citanya pengen punya usaha, tapi tidak punya cita-cita jualan. Saya cuma bisa produksi. Salah besar kawan-kawan. Nah, kecuali kawan-kawan punya ada satu dia merekrut orang-orang yang hebat. Salah satunya adalah bicara produksi, dia tidak punya produk, dia rekrutmen orang yang jago dengan produksi, yang bisa dibayar dengan mahal. Yang kedua, dia rekrut orang yang jago marketing, yang jago dengan jualan. Yang ketiga, dia rekrutnya orang-orang yang jago dengan manajemen, yang bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar. Nah, jadi itu kalau kita sudah punya capital yang kuat, modal yang kuat. Tapi bagaimana kalau kita yang startnya UMKM, Bang, start small, start easy, Bang. Bagaimana kita ngelakuin pertama? Yang tadi, punya kemauan untuk jualan. Jualan ini mengelatih mental kita, kawan-kawan. Jadi saat saya waktu pas zaman SMP tadi sudah senang dengan jualan, SMA saya lanjut dengan jualan saya. Dulu, mohon maaf, saya dulu jualan rambut maknyonya ya. Kalau orang sini bilangnya tahu ya, rata-rata ya rambut maknyonya ya. Nah, saya dulu jualan rambut maknyonya, masuk ke kantor, keluar masuk sekolah-sekolah, jualan di parkiran supermarket, jualan di tempat-tempat keramaian, di alun-alun. Nah, seperti itu kan kawan. Nah, jadi tetap ada penolakan, itu pasti ada, tetap hinaan itu pasti ada, karena saat itu sebelumnya saat itu saya juga udah buka neostick nih kawan-kawan. Tapi qadarullah, bisnis yang saya bangun di awal itu neostick menggunakan modalnya yang kalau alhamdulillah dari sekarang sudah mulai paham dengan bicara modal. Dulu saya mulainya dengan riba, sehingga bisnisnya tidak bisa berkembang, bisnisnya hanya sekedar dapat uangnya hanya sebatas untuk bayar gaji karyawan. Nah, jadi saat itu mulai bisnisnya pakai riba, pinjam bank, ngajuin kredit, jadi
habis uangnya untuk itu aja. Nah, alhamdulillah saya sebelumnya saya mohon maaf saya ceritanya agak loncat-loncat di sini. Jadi saat saya bisnis pertama di Neostek itu melakukan pinjaman bank, akhirnya expand buat usahanya melebarkan ke Singkawang. Saat di Singkawang pinjaman bank itu tadi yang tadi cair buka di sana, dan alhamdulillah qadarullah di sana hancur. Nah, pas saat emang waktu pas pencairan saya dapat informasi tentang riba, tapi tetap saya melakukannya. Nah, saat itu hancur, sehancur-hancurnya alhamdulillah bisnis yang saya bangun meninggalkan hutang. Nah, saat itulah saya bangkit dengan waktu pas ingat pertama kali saya cari duit, yaitu jualan. Nah, saya tinggalkan bisnisnya, tidak menggunakan modal bank lagi. Saya tutup dulu sementara untuk Neostiknya. Tapi Neostik yang di Pontianak sudah berjalan karena tempatnya sudah dibeli, sudah punya tempat sendiri, bukan sewa, makanya bisa berjalan. Tapi akhirnya saya coba untuk melunasi hutang-hutang, tapi tidak cukup untuk dari Neostik karena Allah masih belum ridho, karena masih di waktu pas beli tempat yang dijual Harun masih pakai riba. Nah, saat itu saya kembali jualan itu kawan-kawan. Mental saya terbentuk lagi saat dengan jualan turun ke pasar, makanya banyak hinaan yang datang. Kok owner Neo bos kata orang, pemilik Neo masih mau jualan, masuk ke kantor, masuk ke sekolah-sekolah, jualan di pasar, jualan di supermarket. Saya jualan di itu. Nah, saya mikir bukan masalah ini, tapi saya melatih mental saya, membentuk mental saya untuk menjadi semakin kuat lagi gitu loh, mengasah melatih cara jualan saya lagi, sehingga apa yang saya tawarkan produk ini bisa laku, yang penting punya rezeki yang halal, itu intinya. Dari situ alhamdulillah atas izin Allah ketemu polanya bagaimana sih, oh ternyata gini cara buat bisnis, ternyata buat bisnis jalankan bisnis tanpa modal pun bisa. Nah, alhamdulillah atas izin Allah 4 bisnis yang sekarang saya bangun semuanya tanpa modal. Nah, kalau bicara tanpa modal bagaimana nanti saya ceritain lagi. Nah, itu mungkin sejarah singkat saya menjalankan bisnis. Nah, terus kalau ditanya, Bang, kenapa sih Abang kembali ke jualan? Kalau ditanya seperti itu. Nah, kenapa jualnya rambut nyonya gitu loh. Nah, ini yang saya teladani dari baginda Rasulullah. Rasulullah itu saat waktu pas zaman Rasulullah itu beliau tidak punya produk, tapi juga jualan. Bagaimana yang dia lakukan? Ya adalah ambil barang dagangannya Siti Khadijah dan dijual sama Rasulullah. Seperti itu terus. Nah, alhamdulillah atas izin Allah itu yang saya lakukan. Saya contoh tauladan dari Rasulullah. Produk yang tadi rambut nyonya tadi bukan produk yang saya, karena saya tidak punya keahlian, karena tidak punya modal untuk produksi lagi. Nah, akhirnya saya coba cari produk, dapat produk itu saya coba jualkan. Alhamdulillah atas izin Allah laku, keras, punya keuntungan yang cukup untuk nutup keuangan, nutup hutang dan bangun bisnis yang baru gitu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa ngelakuin itu, ya, saya mencontoh Rasulullah. Jadi buat kawan-kawan, kalau pengen berdagang, pengen jualan, pengen berbisnis, jangan berpikiran saya tidak punya produk. Terus apa sih produk yang pengen saya jual? Jangan seperti itu kawan-kawan. Tapi yang kita jual adalah jasanya kita. Kalau bicara produk, banyak di luar sana produk-produk yang bisa kita jualkan. Contoh, kalau kawan-kawan mikir tadi ini, Bang, saya tidak tahu mau jualan apa, saya tidak punya kenalan. Nah, kawan-kawan yang harusnya memberanikan diri. Contoh, punya teman atau yang walaupun nggak kenal atau gimana, coba tawarkan, Pak, produknya Bapak ini mau nggak saya bantu jualkan, Pak. Nah, saat itu yang membuat sebelum rambut nyonyanya segala macam, saya bantu jualannya adalah jualkan tanah kapling. Nah, itu yang membuat saya punya modal lumayan keuangan yang cukup bagus untuk bisa menuliskan hutang. Saya coba untuk tawarkan diri, Pak, ini ada tanah kapling, bisa nggak saya bantu jualkan? Kalau punya bantu jualkan, kalau ada fee, alhamdulillah. Kalau nggak ada fee, boleh nggak saya naikin harganya? Itu yang saya omongkan saat itu. Nah, saat itu dapat
harganya tetap sama karena tidak pengen jatuhkan harga, tapi saya dapatkan fee dari penjualan. Nah, jadi dari keuntungan itu baru saya keuntungan tanah ini baru ambil rambut nyonya tadi. Nah, karena bisa ngukur untuk keuntungannya tersendiri, mengukur keuntungannya. Nah, saat saya banyak lakukan tanah kapling itu, saat saya berhenti jualan dari tanah kapling, bahkan orang yang punya perusahaan tanah kapling ini telepon menghubungi saya, kok nggak lanjutkan jualan lagi? Ya, itulah enaknya kawan-kawan kalau udah jago jualan. Kalau udah kita jago jualan, kita yang dicari sama orang lain. Saya bilang, insya Allah saya bantu, tapi kalau untuk saat ini saya fokusnya dengan usaha. Saya lagi bangun usaha ini, rambut nyonya ini, terus saya lagi memperbaiki untuk bisnis usaha kuliner saya ini yang neo. Nah, itulah yang saat itu saya obrolkan sama yang pemilik tanah, sehingga alhamdulillah bisnisnya dari rambut nyonya bisa punya penghasilan, dari neo bisa diperbaiki. Nah, jadi kalau kawan-kawan melihat saya melihat saya sekarang ini, mungkin kelihatannya baik enak, udah punya kehidupan, bukan seperti itu kawan-kawan, tapi ada proses yang harus dibayar. Sama halnya kayak kita para penambang mutiara emas, waktu pas dapat emas atau mutiara berlian, bentuknya itu enggak seperti batu biasanya, batu halnya, tapi batu itu digosok, dikikir, dipotong, diasah, dan dihaluskan sehingga menjadilah bentuk yang indah. Nah, begitu juga dalam proses kehidupan. Jangan sampai kawan-kawan melihat orang, melihat sekarang ya, tapi lihatlah proses perjuangannya yang terdahulu. Sehingga apa? Kita tahu, jangan tahu enaknya aja gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya tadi, sosok entrepreneur idaman siapa? Ya, saya menganggapnya Rasulullah. Tapi kalau untuk saat ini kalau di zaman sekarang, banyak guru-guru saya. Yang pasti ada, kalau bicara di kuliner, saya punya guru namanya Mas Wawan S.Alkof. Jadi kalau kawan-kawan pengen follow akun Instagramnya Wawan_S.Alkof. Nah, itu banyak sekali itu guru saya dalam berbisnis di bidang kuliner. Nah, kalau untuk guru-guru yang lain banyak juga. Alhamdulillah kita punya komunitas, di situlah bisa dikatakan kalau ditanya guru, itulah semua sosok-sosok guru saya gitu loh. Tempat saya bertukar pikiran, dan kawan-kawan di sini juga bisa saya katakan guru-gurunya saya. Bagaimana cara pandang kita gitu loh. Oh, ternyata anak muda nih butuhnya ini. Nah, dari situ saya belajar. Oh, ternyata untuk tren saat ini kebutuhan orang-orang itu seperti ini. Karena apa? Karena kita kalau yang namanya entrepreneur tidak boleh menutup diri, menutup informasi. Sehingga kita bisa tahu informasi apa yang tren saat ini dan apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Seperti itu loh. Nah, terus tadi kenapa sih kalau ditanya kenapa Bang Uki milihnya untuk entrepreneur, kenapa Bang Uki milihnya untuk berbisnis? Kalau ditanya berbisnis, tadi saya mencontoh suri tauladannya Rasulullah. Karena Rasulullah saat pertama pun berjualan, berdagang. Bahwa masih bisa dengar suara saya karena ada berisik. Bisa Bang. Nah, kalau ditanya, Bang, kenapa memilih jadi entrepreneur? Sebentar, Bang. Boleh Pertama halnya, betul. Jadi sebelum kawan-kawan terjun melangkah ke dunia entrepreneur, tentukan dulu niatnya apa. Nah, niat saat itu saya emang orang tua saat itu memaksa untuk menjadi PNS. Dan memaksa PNS, alhamdulillah tetap saya ikutkan apa yang menjadi kemauan orang tua, karena yang namanya orang tua tidak mungkin untuk dibantah saat itu. Nah, saya coba ikutkan, alhamdulillah qadarullah, Allah izinkan untuk tidak lulus setiap tes PNS-nya. Bahkan ada satu
waktu pas masuk IPDN, STPDN, alhamdulillah lulus sebenarnya di STPDN. Kalau saya lulus STPDN udah otomatis udah ikatan dinas sehingga udah jadi PNS. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah masih tidak izinkan karena waktu pas saat harus berangkat untuk sekolah STPDN, saya sakit saat itu. Sakit, masuk rumah sakit kurang lebih hampir 2 minggu, bolak-balik ke rumah sakit terus, sehingga ya udah orang tua bilang tidak izinkan untuk berangkat untuk ikut STPD, sekolah di STPDN. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, qadarullah, jadi saya bilang Allah tidak izinkan untuk jadi PNS, jadi tetap kembali ke dunia karena dari SMP saya suka jualan, saya lanjutkan untuk berdagang, berbisnis. Nah, kalau ditanya bisnis, kawan-kawan harus satu dulu, tentukan niatnya apa. Apa sih mau bisnis? Nah, kalau ditanya saya kenapa mau bisnis saat itu, ya tadi karena belum tahu tentang bagaimana bicara syariat segala macam, bicara ini. Ya saya tidak pengen jadi orang kebanyakan, saya mikirnya gitu. Saya pengen saat itu ya kalau saya tidak pengen punya penghasilan yang dibatasi ibaratnya. Kalau saya kerja, otomatis penghasilan saya dibatasi. Ya segitu lah dia. Tapi kalau bicara bisnis, berjualan, maka semakin banyak saya jualan, semakin banyak pendapatan yang saya dapatkan. Itu dalam otak saya saat itu. Nah, yang kedua, niat saya saat itu adalah pengen buka lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya saya bisa merangkul teman-teman untuk bisa yang tidak punya kerjaan, bekerja. Itulah niat saya dua itu. Tidak ada lain, tidak bukan. Tapi atas izin Allah, seiring waktu berjalan sampai hari ini, dengan dua niat ini tadi ini, ya ternyata kayaknya lambat gitu. Kenapa lambat gitu? Untuk mengembangkan bisnisnya gitu loh, untuk expandnya. Di pertengahan jalan saya ganti niatnya. Karena alhamdulillah atas izin Allah 2012 saya sudah saat bangkrut itu, dari Singkawang tutup itu, saya kembali ke Pontianak, ngurusin di Pontianak. Nah, saat itu saya banyak mendekat untuk datang ke kajian-kajian. Banyak duduknya di masjid. Nah, saat itu dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur cerita tentang orang pengusaha-pengusaha. Ternyata saat itu dapat clue-nya. Nah, kalau kau bisnis, niatkan dulu niatnya apa. Nah, saat itu saya bilang, ya udah, niatnya saya bagaimana dapat berbagi rezeki, buka lapangan pekerjaan, terus bisa menjadi ladang dakwah saya di situ. Nah, itulah niat saya yang saya tancapkan kuat saat sampai hari ini. Dan alhamdulillah dari izin Allah ketemu dengan sekarang guru-guru saya. Sekarang saya lebih banyak di Munzalan, ketemu sama Ustadz Lukman. Beliau, saya ceritakan niat saya tadi dua ini, untuk kenapa milih bisnisnya, niatnya seperti ini. Saya ceritakan, ternyata Ustadz Lukman, ya udah lanjutkan, dia bilang. Dakwah, betul dia bilang, dakwah itu tidak mesti kita di atas mimbar, tapi dakwah juga bisa lewat dari kita sebagai pengusaha. Contohnya siapa? Contohnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sama Rasulullah tetap bagi ekonomi itu kita bisa membuka rumah, tapi paksa kita wajibkan untuk sholat 5 waktu, sholat terus buat ikutkan program hafalan misalnya. Nah, disitulah saya membuat tekad semakin kuat. Oke, alhamdulillah atas izin Allah, dengan merubah niat ini, atas izin Allah tadi saya bilang, Allah mudahkan untuk mengembangkan bisnisnya. Barulah keluar produk brand-brand saya berikutnya. Alhamdulillah atas izin Allah, dari 2007 sampai sekarang Neo bisa berdiri tegak, dan di masa pandemi pun alhamdulillah kita tidak ada merasakan kalau orang pada merasakan kegelisahan, tapi alhamdulillah kita merasakan kemudahan dalam berjualan. Kenapa? Nanti saya ceritakan lagi. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kalaulah pengen berbisnis, pastikan niatnya benar, caranya benar. Nah, niatnya, tentukan niatnya untuk apa dulu. Caranya, jangan sampai caranya salah tadi saya bilang. Jangan sampai mengulang seperti apa yang saya lakukan. Melakukan bisnis, menggunakan yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah.
menggunakan dana riba, menggunakan produk-produk yang tidak baik, menjual makanan harus benar-benar halal dan thayyib. Nah, itu juga jadi tantangan saya di bidang kuliner, bahwasanya kalau kita jualan jangan hanya sekedar untung dan untung rugi aja yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita halal dan keberkahan yang kita tancapkan, yang kita install di setiap bisnis kita. Nah, saat itu emang saya lebih banyak memikirkan untung dan rugi. Oh yaudah, ambil untung sebesar-besarnya, kita pakai barang-barang yang benar-benar, kalau bicara makanan ternyata ada makanan yang halal yang tidak, sementara kita yang banyak tidak tahu. Contoh ada suatu produk untuk pengembang makanan, pengembang adonan. Pengembangan adonan ini bisa pakai ragi atau segala macam. Nah, tapi ada dua bahan yang banyak dijual di pasaran. Karena zaman itu masih belum tidak tahu ilmunya, salah caranya. Nah, saya mengambil karena ukurannya goalsnya adalah untung sebanyak-banyaknya. Nah, ada produk yang tidak halal dengan harga yang murah, dengan ada produk yang lumayan tinggi harganya tapi halal. Nah, kalau otak kita hanya untung rugi, tetaplah kita pilih yang harga semurah-murahnya. Saya tidak memerhatikan saat itu kehalalannya. Nah, di saat itulah usaha-usaha saya banyak yang berantakan lagi. Nah, saat itu saya pelajari lagi, oh ternyata kita dalam Muslim harus dua yang kita perhatikan. Niatnya betul, caranya betul. Nah, untuk cara, jangan sampai kawan-kawan terjebak dengan cara-cara yang salah. Niatnya sudah betul, jangan sampai cara yang salah. Caranya yang betul, jangan sampai niat yang salah. Maka dua hal ini harus seiring berjalan. Niat betul, cara yang betul. Mungkin kalau ditanya itu seperti itu kawan-kawan. Nah, kenapa sih Bang Uki milihnya berdagang lagi? Nah, tadi berbisnis tadi. Sama halnya seperti saya pengen seperti kayak Abdurrahman bin Auf. Saat beliau berbisnis punya sedekah sampai 64 miliar sedekahnya beliau. Nah, kita ini umat Muslim kenapa wajib kaya? Kenapa kita wajib ini? Karena kita wajib untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Nah, kalaulah niatnya tadi untuk bantu lapangan pekerjaan, itu goalsnya saya buat usaha yang untuk merangkul lapangan pekerjaan. Nah, untuk apa? Untuk membesarkan agamanya Allah, untuk menjadi dakwah gitu loh. Ajak karyawan untuk wajibkan sholat 5 waktu, buat program hafalan di setiap kantor, mewajibkan mereka untuk bangun subuh, tahajud, segala macam. Nah, seperti itulah yang membuat saya semakin senang menjalankan aktivitas di bidang kuliner ini. Nah, terus tantangannya apa Bang kalau untuk kondisinya pandemi kayak ini? Nah, mungkin pertanyaannya banyak kayak gitu. Nah, kalau kondisi kayak gini, makanya mintanya sama Allah dulu. Jangan sampai kita bersandar pada manusia. Tapi kalau kita, insya Allah kalau banyak sekali bersandarnya sama Allah, maka Allah datangkan ilhamnya. Allah datangkan ilmunya. Nah, saya tuh selalu berdoa kayak gini, ya Allah, ini mungkin saya ceritakan sedikit doanya saya sama kawan-kawan, boleh ditiru, boleh tidak. Pas saya itu berdoa sama Allah ini, ya Allah, saya mau usaha saya lancar di kondisi saat ini. Ini doanya saya itu diajarkan sama Ustaz. Saya pengen usaha saya lancar di masa pandemi ini, tapi saya tidak tahu caranya. Maka ajarkan saya ya Allah untuk caranya. Nah, itulah doa saya seperti itu. Doanya minta sama Allah caranya supaya Allah kasih. Alhamdulillah, atas izin Allah, ngobrol kita sama tim, kita ubah sistem bisnisnya yang tadinya bisnis ini, yang saat ini harus jualan offline, karena pandemi harus online, kita jualan online. Keluar produk frozen, keluar produk yang bisa di take away, keluar produk yang bisa makan di rumah tapi tetap enak. Nah, saat itu berpikir lagi bagaimana bisa berkembang ini, berpikirnya ke masa lalu. Oh iya ya, saya saat ini kan saya punya produk frozen, bagaimana bisa buat lapangan pekerjaan. Nah, banyak teman-teman yang tadi di PHK sama di tempat-tempat lain, saya ajak rangkul. Ya udah, saya ajarkan bagaimana kamu bisa bisnis
Nah ini saya punya produk, silakan jualan, jangan dibayar. Kalau maksudnya jangan pakai modal. Kalau ada laku baru store, ada laku baru store. Nah disitulah saya berpikiran, oh ternyata zamannya saya waktu pas eranya saya dulu, saya ulang sekarang, ternyata berhasil gitu loh. Bisa mengajak orang punya penghasilan juga. Nah di situ sekarang saya mengolah beberapa satu grup orang-orang reseller, dan alhamdulillah yang tadi yang tidak punya produk yang tidak bisa jualan, karena kita ajarkan, alhamdulillah mereka punya ilmu untuk jualan juga. Nah jadi buat kawan-kawan, tetaplah berkreativitasnya tinggi. Nah, dengan kreativitas tinggi ini kita mudah untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tapi dengan catatan, dengan syarat minta dulu sama Allah kreativitas itu. Kita tidak bisa, jangan sampai kita merasa jadi Fir'aun, kita merasa sombong karena kita hebat karena kepintaran kita, karena kita hebat karena diri kita. Jangan sampai kita, nauzubillah min dzalik, kita seperti Fir'aun yang tadi saya bilang. Maka minta dulu sama Allah. Yang pasti kreativitas itu datangnya dari Allah, yang pasti ilmu datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah. Nah, saat pandemi tadi, saat orang pada sibuk berpikir, banyak tempat-tempat di luar sana memecat karyawan, mengurangi karyawan, alhamdulillah atas izin Allah saya menambah karyawan. Tadi atas izin Allah saya buat lapangan pekerjaan baru berupa tim reseller untuk bisa jualan. Yang tadinya mereka dia tidak punya penghasilan karena dipecat tempat lain, alhamdulillah kita ajarkan bagaimana jualan. Nah, jadi buat kawan-kawan semua yang hadir di Google Meet ini, yang saya hormati, yang dirahmati Allah, semoga kawan-kawan semuanya bisa menjadi entrepreneur yang besar, yang bisa menjadi bisa juga membesarkan agamanya Allah. Bisa seperti Abdurrahman bin Auf yang sekali sedekah 64 miliar. Nah, terus ditanya lagi, kalau kawan-kawan nanya lagi misalnya nih, Bang, tipsnya apa sih Bang untuk masa pandemi? Tadi gali kreativitas, banyak dekatkan dulu sama Allah. Ini kita bicara kalau untuk itu hal utamanya, pendekatan diri kita sama Allah. Yang pasti untuk syariatnya kita jalankan, jangan sampai kita banyak melanggar syariat. Untuk ikhtiarnya gali kreativitas, banyak ngumpul sama dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang besar. Kalau saya pribadi itu, saya tuh kalau mengagumi seseorang, saya bukan hanya sekedar melihat aktivitas saya di depan mata, tapi saya lihat aktivitas dia setelah bangun tidur sampai mau tidur. Saya pasti banyak tanya sama orang-orang tersebut. Nah, ternyata aktivitasnya adalah orang-orang hebat tuh, orang-orang besar itu, mereka itu adalah membuat ide, terus menulis ide, terus membuat strategi itu pada di subuh hari. Nah, itulah hebatnya Allah ya, rahmat. Memang Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Contoh aja, kita contoh kayak Hotman Paris. Hotman Paris itu kan agamanya bukan Allah, tapi setiap subuh dia pasti bangun dan dia selalu cerita. Nah itu juga saya jadikan contoh. Ternyata dia aja salam subuh kata Hotman. Kalau saya kerja dan bangun dari subuh, disitulah ide-ide saya keluar. Disitulah pemikiran-pemikiran saya jernih, mudah untuk saya untuk membuatkan program-program. Nah, saya contoh saat itu, dan alhamdulillah Allah mudah untuk benar-benar dimudahkan sama Allah, sehingga kita punya ilmu kreativitas tadi. Kalau kawan-kawan bangunnya di subuh hari, otak kita masih fresh, otak kita masih tidak ada memikirkan yang macam-macam, kita mikirkan apa yang mau kita lakukan hari ini. Kalau kawan-kawan apa yang mau kawan-kawan lakukan hari ini misalnya, nah, pasti ada aja tuh, oh hari ini saya pengen ini, pengen buat ini, pengen buat ini, ketemu, teringat sama orang misalnya yang kita tidak tahu, teringat sama orang lain yang bisa mengajarkan kita untuk membuat resep itu, misalnya bicara tentang makanan ya. Tapi kalau bicara bisnis lain pasti banyak lagi. Contoh, saya ceritakan dengan teman saya. Beliau adalah pengusaha baju. Nah, saat dia karena tadi saya ini punya komunitas, apa yang menjadi
menjadi ilmu baru, pasti kita share di sana. Nah, dia cerita juga dengan begitu, alhamdulillah Allah izinkan, mudahkan saat dia pengen buat katalog baru, Allah datangkan, dia teringat sama temannya yang punya kenalan untuk penjahit yang punya brand hebat, misalnya brand besar. Nah, di situ alhamdulillah dengan izin Allah juga bisnis brandnya semakin besar dengan mengikutkan produk-produk yang ada. Jadi saran saya kawan-kawan semua yang masih muda ini, jangan kalah di waktu subuh. Terus gali dirinya, potensi dirinya saat waktu subuh hari. Bangun subuh, sebelum subuh sudah bangun, sudah mandi, habis sholat subuh, habis ngaji boleh kawan-kawan berpikir untuk apa sih yang mau kalian kerjakan di hari itu. Nah, mudahnya, hebatnya, kalau kita melakukannya lebih awal, maka pekerjaan kita pun cepat lebih selesai lebih cepat. Kalau selesai lebih cepat, otomatis kita bisa melakukan hal yang lain. Nah, itulah yang membuat kenapa orang-orang di luar sana, ya saya contoh lah ya, mohon maaf ya, non-muslim itu kan banyaknya dia kerja di subuh hari. Di subuh hari itu mereka kerja semua, jualan semua. Coba lihat toke-toke di pasaran sana, pasti jualannya di subuh udah bangun, udah jualan. Nah, siang dia udah tidur, udah tutup tokonya. Malam dia mulai mengerjakan lain, jualan yang lain lagi. Nah, dia mencuri satu langkah dari kita. Sementara kita baru bangun, baru membuka. Kalau orang-orang luar sana baru buka, tapi dia sudah jualan, dia sudah mulai untung dah, udah ngitung untung dah di siang-siangnya. Nah, kalau lah bisa sharing, saya bilang, saran saya bisa untuk kawan-kawan, subuh-subuh itulah untuk bagaimana kita menggali kreativitas, cari rezeki di subuh. Mungkin saya karena materinya tadi ada diminta kisi-kisinya, makanya saya bercerita sesuai dengan apa yang saya alami, sharing gitu loh kawan-kawannya. Nah, jadi kalau kawan-kawan masih ada yang bingung, mungkin kita lebih banyak ke interaktif tanya jawab. Kalaupun kawan-kawan ada waktu lain nanti pengen jelas bagaimana bicara teknis, bicara bisnis, bicara branding, bicara marketing, bicara produksi, bicara untuk hal-hal yang lain, itu kita bisa buatkan satu kelas khusus. Misalnya branding, marketing, manajemen, terus mengolah reseller. Nah, itu mungkin ada jadwal waktu khusus. Mungkin saya lebih cerita untuk pertemuan kali ini bercerita tentang ruh, bagaimana niatnya harus benar, caranya juga harus benar, kenapa harus berbisnis untuk saat ini. Mungkin cerita case sesi kali ini mungkin lebih seperti itu dulu. Mungkin kalau masih ada yang masih belum ditanyakan, mungkin kita lebih banyak untuk tanya jawab pada kawan-kawan. Oke, terima kasih buat waktunya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Kalau ada pertanyaan, kita mungkin lebih banyak ke tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron kepada Bang Oki yang telah menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya langsung kepada Bang Oki. Persilakan kepada peserta yang ingin bertanya boleh membuka mikrofonnya atau bisa juga lewat kolom chat. Baik. Ya, jadi di sini ada yang bertanya. Assalamualaikum Bang, saya mau bertanya, adakah etika yang benar dalam berbisnis syariah? Dari Aditya Kusuma. Bisa dijawab Bang? Siap. Oke. Adakah etika yang benar dalam berbisnis syariah? Nah, kalau kita berbisnis,
tadi jangan sampai kita pikirannya hanya untung. Kalau kita hanya berpikir untung rugi, maka kita mudah untuk mengikut orang lain gitu loh, menyalip rezeki orang lain. Karena pikiran kita adalah untung terus, bukan keberkahan. Sementara kalau kita pikir adalah keberkahan dan kehalalan, sudah otomatis Allah pasti datangkan keuntungan. Nah, keberkahan apa? Keberkahan adalah menambah kebaikan. Jadi kalau kita bicara tadi ini tanya etika yang benar dalam berbisnis syariah, nah, tadi pikirannya harus, mindsetnya adalah halal dan berkah, bukan untung rugi aja. Kedua, pastikan modalnya yang benar, bukan modal tadi tercampur dengan uang-uang yang syubhat, uang yang haram, sehingga apa? Bisnis kita dijaga sama Allah. Yang ketiga, kalau kita bicara bisnis, pastikan punya akad-akad yang jelas. Nah, bisnis punya akad, kalau kita berita kerjasama, ada mudharabah, ada murabahah, ada syirkah, ada segala macam, banyak akad-akad. Nah, jadi buat kawan-kawan, kalau pengen bisnis, pastikan akadnya yang jelas. Nah, contoh gini, kawan-kawan harus lebih banyak menggali ilmu tentang ekonomi syariah. Banyak sekali buku-buku luar sana bahas tentang ini. Contoh, saat kita pengen jualan tapi kita pikirnya itu tidak kena riba, ternyata itu riba. Karena 4 hal yang barang dagangan itu yang terkena riba, walaupun sebenarnya kita mikir oh itu udah ngutang biasa ya. Misalnya contoh gini, itu udah punya perusahaan besar, kita beli suatu barang, adalah kita cash tempo. Ya, secara ini emang betul kita bayar hutang, tapi ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan pembayarannya secara cash tempo. Nah, contoh salah satunya kalau dalam barang-barang ribawi, 1 emas, 2 gandum, 3 barley, yang keempat, maaf saya lupa, nanti saya coba ini, kalau nggak salah saya rumah atau apa ya, pokoknya ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan transaksi kalau barang itu ngutang. Nah, contoh saya jualan makanan restoran, kalau barang-barangnya berupa gandum, itu tadi kan gandum itu kan tidak boleh barang ribawi. Nah, saya tidak boleh melakukan barangnya pembayaran lalu secara hutang cash tempo. Nah, sehingga saya melanggar yang namanya syariah. Nah, jadi kalau untuk etika yang benar dalam berbisnis syariah, pastikan kawan-kawan paham dengan apa itu sih syariatnya. Nah, untuk syariatnya banyak, silakan kawan-kawan cari di buku atau di Google, sehingga kita jangan sampai kita merasa, nah, garis bawahi, jangan sampai kita sudah merasa benar, ternyata kita salah dalam mengerjakannya. Jangan sampai kita udah merasa benar, ternyata dalam syariat itu salah. Cari sekali lagi, cari aja banyak sekali syariat-syariat yang benar itu seperti apa. Bicara tentang akad, bicara tentang bagaimana kita memanusiakan manusia, jangan sampai zolim juga kepada karyawan yang harusnya kita bayarnya sekian, karena kita ini pengen untung besar, kita tidak membayar gaji karyawan, tidak sesuai dengan syariat, seperti itu. Mungkin itu Kak Aditya Kusuma Atmaja yang bertanya, semoga terjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, baiklah. Terima kasih kepada Bang Oki telah menjawab pertanyaannya. Mungkin kepada Aditya Kusuma Atmaja, apakah sudah jelas? Jelas Bang, jelas. Baiklah, saya rasa sudah jelas. Oke Bang, ini ada satu lagi pertanyaan. Di sini Bang mau nanya, bagaimana strategi dan cara menumbuhkan semangat di kala ketatnya persaingan di dunia pasar, dari Rizwan Setiawan dari Teknik Sipil. Baik, saya langsung jawab ya, Bang. Silakan. Bagaimana strategi dan cara menumbuhkan semangat di kala ketatnya persaingan di dunia pasar? Nah, strategi itu banyak sekali. Apalagi sekarang di zaman eranya
sosial media, zaman digital, maka kita juga harus mengikuti menjadi apa yang menjadi kemauan oleh pasar. Nah, jadi jangan sampai strateginya kita tetap terus bergerak, tetap terus bertumbuh, tetap terus berkembang dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang menjadi maunya pasar. Nah, sekarang zamannya digital, udah tidak ada lagi dah orang jualan memasang iklan di koran, karena orang saat ini udah banyak untuk meninggalkan koran, tidak baca koran lagi. Nah, terus banyak lagi strateginya kita ngikutin pasar. Contoh, banyak orang jualan sekarang, jualan kue-kue yang jualan produk-produk itu lebih unik, lebih menarik. Dia bisa jualannya dengan bundling, bisa kolaborasi, bisa jualnya pakai cara direct selling. Bahkan sekelas kayak contoh, kayak Pizza Hut ya harus mengubah pivot bisnisnya, bukan karena idealisnya. Jadi tadi bagaimana strategi dan cara menumbuhkan semangatnya di kala persaingan dunia pasar. Jangan sampai kita terjebak dengan keidealisannya kita. Tadi contohnya seperti yang saya bilang Pizza Hut. Pizza Hut kalau kita bicara sudah brandnya besar, brandnya sangat besar, omset juga besar, tapi di kala pandemi dia harus jualan di pasar, jualan di tengah-tengah di tepi jalan, di banyak titik, jualannya pakai meja, pakai box, pakai mobil, pakai banner. Nah, kayak gitu kan udah melunturkan egonya dia. Kalau orang zaman dulu mikir, aku ini udah punya bisnis besar, udah punya brand besar, udah punya nama besar, gak mungkin lah mau jualan kayak gitu. Nah, itu salah kawan-kawan. Jadi strateginya kita tetap terus mengikuti maunya pasar seperti apa. Saat ini orang lebih malas untuk keluar di rumah, makanya kita sediakan jasa untuk delivery. Contoh, dulu saat aqua mineral itu dijual, pemilik aqua dibilang bodoh sama orang-orang masyarakat. Ngapain kau jual minuman yang sementara itu bisa dibuat orang buat minuman kemasan? Tapi untuk saat ini, adakah orang buat acara di rumah harus masak air lagi? Atau semuanya harus beli? Bisa disurvei, 90% orang kalau udah buat acara rumah tidak ada lagi ya buat minuman sajikan ke dalam gelas. Yang ada beli mineral botol atau mineral gelas yang sudah saset, yang sudah di packing. Nah, karena itulah kita nih udah mulai harus mengikuti namanya pasar. Saat ini orang udah paling malas untuk keluar. Dulu zaman kita masih rajin untuk nyuci, sekarang udah zamannya laundry. Udah banyak laundry mana-mana, bahkan kita pun kadang harusnya bisa sempat nyuci, udah tidak ada waktu lagi untuk nyuci karena mikir udah ada laundry. Ada Gojek, ada Grab, bahkan keluar rumah bisa pakai pesan aplikasi, jemputan datang, pesan aplikasi, makanan datang. Jadi kalau ditanya bagaimana cara strategi untuk menumbuhkan semangat, kita harus tetap bertumbuh, berkembang, mengikuti maunya pasar. Kita harus terus update. Jangan sampai kita ketinggalan informasi. Terus jangan sampai kita idealis dengan pemikiran kita terdahulu. Nah, mungkin itu bisa saya mungkin belum jelas, mungkin bisa ditanya kembali. Saya kembalikan balik ke moderator, Bang Azwardi. Baik, terima kasih kepada Bang Oki. Jadi kesimpulannya, jadi harus mengikuti permintaan pasar ya Bang. Dan ya, betul. Dan tentunya tren saat ini seperti apa, tumbuhkan kreativitasnya, dan yang paling penting adalah jangan sampai kita idealis dengan egonya kita. Baik, mungkin kepada Bang Rizwan, saya rasa sudah jelas ya. Baik, saya rasa sudah jelas. Ini Bang, saya mau nanya, ini pertanyaan saya pribadi ini. Siap. Jadi Abang ada enggak terinspirasi bisnis dari orang luar gitu? Ada yang menginspirasi? Nah, itu ya. Inspirasi dari orang luar. Nah,
kita bicara tadi saya bilang kita harus mengikuti apa maunya pasar. Kalau kita bicara kuliner, orang lagi trennya ini, trennya A, ya maka kita harus ikut A. Nah, contoh, saya tetap tidak idealis dengan apa yang menjadi maunya saya, karena saya juga pengen tadi punya niatnya saya adalah pengen bisa sedekah sebanyak-banyaknya, maka harus kita melebarkan sayap bukan hanya sekedar di bidang kuliner, maka saya coba untuk jajahi bisnis-bisnis yang lain. Untuk tadi kalau ditanya inspirasi dari roh, ada, saya ikutkan. Contoh, yang penting menjadi tren saat ini. Contoh sekarang lagi booming bisnis apa alat kesehatan atau kemarin vitamin-vitamin. Nah, saya juga ada ikutan jualan produk-produk seperti itu alat kesehatan karena kondisinya emang barang ini lagi booming, tren saat ini mudah untuk dijual. Nah, jadi kalaupun ditanya untuk tadi pertanyaan untuk di apa inspirasi dari luar ada. Baiklah, terima kasih Bang untuk jawabannya. Oke, baik. Di sini saya mohon maaf kepada peserta karena pertanyaan di sini juga cukup banyak ya. Jadi saya tidak bisa memberikan kesempatan lagi untuk bertanya. Jadi di sini sebentar lagi saya akan tutup sesi penyampaian materi dari Bang Uki. Dan di sini sebelum itu saya ada mencatat beberapa kesimpulan dari yang Bang Uki, yaitu satu, berbisnis adalah berdagang dan bisnis. Jadi walaupun seandainya pedagang tidak berdagang, jika sistemnya berjalan akan tetap dapat keuntungan. Yang kedua, jika ingin berbisnis, langsung eksekusi ide-ide yang terpikirkan tanpa harus memikirkan kegagalan. Dan yang ketiga, berbisnis perlu kesiapan mental, karena jika memulai bisnis pasti akan terdapat rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Yang keempat, hal pertama dalam berbisnis adalah menentukan niat terlebih dahulu untuk apa. Yang kelima, dalam berbisnis, utamakan kehalalan dan keberkahan dalam berbisnis. Jangan hanya mengutamakan keuntungan dan kerugiannya saja. Yang keenam, orang-orang hebat akan memulai harinya di subuh hari. Dan yang ketujuh, berbisnis harus perlu mentor, dan mentor yang memang menjadi panutan dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sampai di sini sesi penyampaian materi telah selesai dan tanya jawab juga sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mendengarkan materi sampai saat ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan diharapkan kepada teman-teman untuk tidak keluar dulu ya, karena masih ada giveaway dari MC kepada para peserta. Jadi saya harapkan peserta jangan keluar dulu. Baik, saya akhiri. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu saya pamit ya kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Insyaallah semoga kawan-kawan sehat selalu, bisa punya usaha yang berkah, yang besar, dan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Sebelum abang keluar nih. Ya. Oke, siap. Oh ya, kepada peserta juga boleh open kamera karena ini foto bersama materi. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk buka kameranya kepada semua peserta yang ada di sini.
Baiklah, saya hitung. 1, 2, 3. Baiklah, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih, Bang. Siap, sama-sama. Sukses selalu buat kawan-kawan semua ya. Terima kasih. Amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bang Oki dan moderator kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Oki, semoga ilmu yang telah disampaikan bisa kita serap dan kita aplikasikan. Kita selalu mudah-mudahan kita menjadi pengusaha sukses di kedepannya. Amin. Nah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang dimana di sini saya akan bertanya kepada kawan-kawan semua. Di sini terdapat 3 pertanyaan dan ada giveaway untuk 3 orang yang beruntung. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Ini saya akan memberikan pertanyaan dan untuk kawan-kawan yang akan menjawab diharapkan untuk menghidupkan kamera dan mic-nya, serta nanti setelah saya pilih orangnya, yaitu yang paling cepat setelah selesai menjawab, silahkan kirim nama dan nomor WA di kolom chat. Bisa dipahami kawan-kawan? Bisa. Bisa. Tes. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bang. Baik, untuk kawan-kawan bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik.
Baik, untuk pertanyaan pertama yang tercepat itu yang saya akan pilih. Silahkan setelah saya bertanya, langsung jawab saya dan open kamera. Nanti saya pilih orang-orangnya yang paling cepat open kamera dan menjawab. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu siapa nama lengkap pemateri kita pada hari ini? Oke. Ya, Saya, Kak Wina. Ya, untuk Kak Wina boleh open cam. Halo, kepada Kak Wina yang tadi, boleh open cam, Kak. Nah, untuk seluruhnya bisa mendengar suara saya? Yes. Halo, halo. Nah, untuk Kak Wina yang tadi menjawab tadi, boleh open kamera, Kak. Kak Wina. Yang tadi namanya Wina. Masih ada di Meet, Kak Wina? Baik, mungkin Kak Winanya sudah mungkin keluar kali ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita ulang saja pertanyaan, mungkin kita ganti pertanyaan yang lainnya karena pertanyaan tadi Kak Winanya sudah tidak ada. Jadi untuk pertanyaan kedua, bersiap-siap. Untuk pertanyaan kedua, yaitu usaha apa saja yang beliau jalankan yang terdapat di dalam CV-nya tadi? aduh, nah. Apa minimal tuh, Bang? Ya, Saudara Egi. Apa, Bang? Saya tahunya cuman itu ya, Bang. Rambut apa tuh? Nyonya tuh kapas kayak apa, Bang? Bang Egi bisa mendengar suara saya, Bang? Iya, Bang, ya, Bang. Ya, punya jawaban tadi, Bang? Antri loh, Bang. Oke. Apa, Bang? Untuk pertanyaan tadi, Abang siap menjawab? Cuman satu ya, Bang, saya yang ingat tuh. Permen kapas itu ya. Kayak yang lainnya enggak tahu saya. Nah, untuk itu pertanyaannya usaha apa saja yang beliau jalankan yang terdapat di dalam CV yang tadi ditampilkan, Bang. Itu kan ada 4. Ada logo-logo CV-nya, ada logo-logo usahanya tadi. Mohon maaf, Bang. Untuk kan yang 4 tuh saya enggak tahu, Bang. Mungkin yang lain lah tadi. Cuman tahu satu ya, itu kapas. Nah, terima kasih untuk Bang Egi yang telah menjawab tadi. Walaupun tidak nama yang tidak tepat, mungkin itu bisa dijadikan sebagai jawaban yang telah disampaikan materi kita tadi. Nah, Bang Egi boleh tulis namanya dan nomor WA-nya di kolom chat ya, Bang? Oke, Bang, sukron, Bang, sukron.
Baik, terima kasih Bang. Nah, untuk mengganti pertanyaan yang pertama tadi, saya mempunyai pertanyaan baru, yaitu Afwan Bang, izin masuk. Berkaitan pertanyaan tadi itu yang pertama kayaknya ada lah orangnya, Siska Maulina. Siska Maulina. Yang tadi yang saya lihat itu namanya Wina Wina. Ah itu yang baru keluar itu. Nah itu kakaknya keluar tuh. Sinyal jelek kali. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita masih mempunyai 2 giveaway. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa nama Kepala Insah Politeknik Negeri Pontianak? Kepala Insah yang sekarang Politeknik Negeri Pontianak. Bang Dimas Nanda Novianto. Ya, Bang Epandi, boleh on cam, Bang? Bang Dimas Nanda Novianto. Bang. Baik, benar sekali jawaban Anda, Bang. Terima kasih, Bang. Boleh ditulis namanya dan nomor WA-nya di kolom chat. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi untuk teman-teman yang mau atau yang berani menyimpulkan kesimpulan dari pemateri kita tadi. Nah, saya silahkan siapa yang mau menyimpulkan dan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh materi kita tadi. Boleh jawab, Bang. Ya, Kak Siska mungkin. Kesimpulan ini bahwa kita harus mempunyai niat yang baik dan benar, meluruskan niatnya untuk apa, dan juga kita harus ada mentor dan harus menyesuaikan pasar sesuai zaman sekarang. Boleh open cam, Kak? Oke, bentar ya, Bang, soalnya nggak pakai chat. Tes. Kepada Kak Siska. Sudah jawab, Kak? Kesimpulan yang telah disampaikan materi kita tadi, Kak? Iya, kan tadi udah dijawab, Bang. Boleh diulang, Kak? Kesimpulan yang saya dapat, seorang pengusaha yang pertama harus meluruskan niatnya. Kalau yang kedua, dia harus mempunyai mentor dan pasar sesuai zaman sekarang. Gitu sih. Baik, terima kasih kepada Kak Siska. Nah, Kakak boleh tulis namanya di kolom chat dan sertakan nomor WA-nya ya, Kak. Oke, Bang.
Baik, acara demi acara telah kita laksanakan. Selanjutnya untuk mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Rizwan. Ya, kepada Saudara Rizwan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum menutup acara kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi halalan thayyibah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, dengan berakhirnya kegiatan kami ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami dan dosa kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizwan tadi yang telah memimpin doa untuk menutup acara ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan, yang telah kita simak dari materi kita itu bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah bergabung dalam kegiatan ini, kegiatan webinar entrepreneur pada hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dengan sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap. Minta maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datang dari saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi, saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.
Kawan-kawan jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah dikirimkan panitia di kolom chat.